Kita lanjut untuk contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya dibuat sepotong kawat yang memiliki panjang 2,5 meter dan jari-jari 0,65 mm. Mempunyai hambatan 2 ohm. Jika panjang dan jari-jarinya diubah menjadi 2 kali semula, maka hambatannya menjadi berapa? Nah, jadi dalam konsep fisika atau pembahasan soal fisika ataupun kimia, sebenarnya cara menjawab kalian tidak perlu membahas yang namanya atau membaca terlebih dahulu soalnya. Nah, terkadang soal fisika itu banyak seperti soal cerita yang soalnya itu panjang. Tapi ternyata saat kalian menjawab, kalian tidak perlu membuat itu semua. Nah, jadi konsep dalam menjawab fisika yang cepat yang pertama, kalian tandai aja terlebih dahulu yang memiliki angka-angka dalam fisika dalam soal itu. Nah, jadi yang memiliki angka di sini ada 1, kemudian 2, 3, dan di sini ada kata 2 kali. Nah, jadi coba teliti di bidang ini. Nah, jadi kita bisa buat cara jawabnya ya. Yang pertama, diketahui ya. Jadi 2,5 ini apa? 2,5 ini adalah panjang. Berarti L sama dengan 2,5 meter. Kemudian 0,65 mili ini apa? 0,65 mili ini adalah jari-jari. Jari-jari berarti R 0,65 mm. Nah, cara ngubah ke milimeter kalian bisa ubah. Jadi caranya di sini dia. Nah, kalau kalian pingin buat menjadi 6,5, maka berarti koma pindah ke sebelah sini kan? Ya. Jadi berarti cara buat pangkatnya jadinya dia kan dari sini komanya melewati ke 6, berarti berapa angka yang dilewatinya? 1. Nah, karena angka yang dilewatinya 1, maka berarti ini maaf ya, ini 6,5. Maka berarti dikali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian kalau misalkan Bu, kami ingin buat 65, nggak ada masalah. 65 kali 10, jadi pangkatnya berapa? Nah, berarti kalau 65, maka berarti kalian pindahkan komanya ke sebelah sini kan? Nah, kalau angka komanya di sebelah sini, berarti menjadi berapa angka yang dilewati oleh koma ini? Berarti dari sini 1, 2. Berarti dikali 10 pangkat min 2. 2 angka yang dilewatinya. Jadi dalam perhitungan matematika, perpangkatan, jadi kalau dia komanya berpindah ke sebelah kanan, maka berarti pangkatnya negatif. Kalau dia komanya berpindah ke sebelah kiri, maka pangkatnya positif. Itu perbedaan yang kedua. Nah, berarti baru ini milimeter. Milimeter kita ubah ke meter. Berarti dikali 10 pangkat min 3. Nah, Ibu pakai konsep yang ini ya perhitungannya, karena sebenarnya sih nanti nggak digunakan juga. Nanti kalian bisa lihat kenapa. Nah, berarti jadinya 6,5 kali 10 pangkat min, ingat dalam matematika perpangkatan kalau dikali maka pangkatnya ditambah, maka berarti pangkat min 4 meter. Nah, kemudian untuk hambatannya R itu adalah 2 ohm. Ini ya, yang ini 2 ohm adalah hambatan. Kemudian di sini 2 kali ini apa? Jika panjang dan jari-jarinya diubah menjadi 2 kali, berarti kita buat jadi ini L1, ini R1. Ini juga R1. Maka berarti katanya L2-nya itu 2 kali L1 dan R2-nya 2 kali R1. Yang ditanya adalah berarti maka hambatannya jadinya R2. Di sini ya, ini R2. Nah, maka berarti coba kita menjawab. Nah, konsep rumus hambatan jenis itu adalah R sama dengan rho kali L per A. Loh Bu, A-nya nggak diketahui, rho-nya juga tidak diketahui. Nah, jika rho tidak diketahui, maka berarti jenis rho-nya itu sama. Kemudian A-nya mana Bu? A-nya juga tidak diketahui. Ingat, dalam sebuah kawat ataupun ini biasanya kan dia lebih panjang gini. Tapi coba kalian perhatikan dengan teliti, ingat, di ujung dari kawat itu bentuknya adalah lingkaran walaupun kecil. Maka berarti luas itu adalah rumus luas lingkaran. Berarti luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Maka kita ganti A-nya itu adalah berarti dapat ya, A itu dari R yang ini, VR kuadrat diambil. Nah, tapi sebenarnya kita tidak perlu menghitungnya. Nah, coba kalian pahami, itulah makanya Ibu bilang dalam fisika tidak perlu yang namanya menghafal rumus, tapi memahami konsep rumusnya.
Nah, ingat, rumus kita itu adalah R sama dengan Rho kali L per A. Maka kalau kita buat gini, R1 per R2 itu berarti Rho 1 dikali L1 per A1 per Rho 2 L2 per A2. Nah, massa jenisnya kan tadi sama, hambatan jenisnya kan Ibu bilang sama. Karena tidak diketahui, maka bisa langsung kita coret. Bener ya? Maka berarti menjadi R1 per R2 itu sama dengan L1 per A1 per L2 per A2. Atau kalau Ibu buat konsepnya gini, L1 per A1 dibagi L2 per A2, kan masih sama ya? Nah, ingat, dalam matematika jika ada pembagian pecahan seperti ini, maka berarti ini dibalik menjadi kali. Maka kita ubah. R1 per R2 sama dengan L1 per A1 dikali A2 ya, salah ya Bu ya, A2 per L2. Maka berarti kita ganti, jadinya R1 per R2 sama dengan L1 A2 per A1 L2. Ya kan? Kita tinggal masuk, ingat konsep rumusnya di sini. L2 itu katanya 2L1. R2 2R1. Maka kita ganti. R1 per R2, L1 tetap, A2 menjadi 2. Ingat, rumus A itu berarti di sini. A1 berarti VR kuadrat. A2 berarti V, R-nya kan diubah menjadi 2R. Berarti 2R kuadrat. Maka berarti kita masukkan 2V dikali 2R kuadrat per A1-nya tadi apa? VR kuadrat ya. Nah, dikali dengan 2L1. Ini ya. Nah, nampak ya? Nah, berarti kalian tinggal lihat mana yang bisa langsung kita habiskan. L1 habis. V-nya habis. Nah, maka berarti R1 per R2 sama dengan, ini kan dikuadratkan. Kalau dia konsepnya seperti ini, berarti 2 kuadrat R kuadrat. Berarti 2 kuadrat 4R kuadrat per 2R kuadrat. Maka ini juga habis ya. Maka jadinya R1-nya tadi berapa? R1-nya 2 ohm. Maka berarti 2 per R2 sama dengan 4 per 2. Kalikan silang aja. Ini kalikan kemari, ini kemari. Berarti 4R2 sama dengan 2 kali 2. 4R2 sama dengan 2 kali 2. Berarti R2 sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, ingat ya, jika ini pindah ke sebelah sini, maka menjadi bagi. Kalau dia bagi di sini per 4, pindah berarti menjadi kali. Maka R2 4 per 4 sama dengan 1 ohm. Nah, itulah konsep pembahasan contoh soal kita hari ini.